dua tokoh Yahudi ini berinisiatif untuk membangun juga rumah ibadah, membangun sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan persis nempel di masjidnya Nabi. Tentu saja sahabat keberatan. Masa mau membangun sinagog di samping masjid? Terjadilah polemik pada waktu itu. Setiap kali waktu salat datang, ada suatu komando yang dikomandankan oleh para muazzin. Seperti yang tadi kita dengarkan. Hayya 'alal falah. Mari meraih keberuntungan. Apa yang dimaksud al-falah? Falah dalam kamus bahasa Arab itu bisa berarti beruntung. Secara bahasa juga bisa berarti memecahkan. Maka itu petani disebut al-falah karena memecahkan gundukan tanah lalu ditanami dengan benih. Tumbuhlah padi dan tanaman lain. Nah, orang yang panen kemudian disebut dengan al-falah, beruntung setelah memanen tanaman-tanamannya. Al-falah juga bisa berarti keberuntungan yang abadi, yang monumental dan historical. Jadi panggilan azan yang diajarkan Rasulullah hayya 'alal falah itu juga punya makna yang sangat besar. Kita dipanggil hayya 'alas shalah, mari menunaikan salat, lalu disambung dengan hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Jadi di masjid itu ada pusat-pusat keberuntungan. Ada rahasianya memang. Mengapa azan ini dikumandangkan pada waktu itu memang di masjid-masjid Rasulullah. Karena kita berapa kali pindah-pindah ibu kota dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian juga pindah lagi ke Damaskus, Syria, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian kalah Bani Umayyah, pindah lagi ke Baghdad, dipimpin oleh awal kepemimpinan Abbasiyah. Selalu kantor pertamanya itu adalah masjid. Nabi pun juga mengawali karirnya di Masjid Haram. Kemudian pindah ke Madinah. Yang paling pertama dibangun adalah masjid. Dalam tempo yang sangat singkat, maka followernya Rasulullah di Madinah begitu cepat. Tadinya hanya berangkat dari 7 orang yang mengundangnya pergi ke Madinah. Tapi dalam tempo tidak sampai 1 tahun, itu sudah hampir separuh Madinah yang menganut agama Islam. Luar biasa. Orang Yahudi yang sudah sekian lama bermukim di Madinah, bahkan menguasai 7 oase. Oase itu mata air yang sangat fundamental pentingnya, pengaruhnya di padang pasir. Ada 7 oase di sekitar Madinah dan sekitarnya. Itu semuanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Maka itu yang menguasai ekonomi Madinah pada waktu itu, meskipun Yahudi minoritas, tapi memang menguasai pusat-pusat perekonomian, air. Ya, dalam kondisi tertentu, airnya pun juga itu ditransaksikan dengan para pengembala kambing, pengembala unta pada masyarakat lokal setempat. Berundinglah 2 konglomerat Yahudi ini. Apa rahasianya? Kenapa pendatang baru Nabi Muhammad ini begitu cepat mengumpulkan follower, pengikut? Nah, disimpulkan bahwa ternyata Masjid Quba yang paling pertama dibangun Rasulullah, inilah menjadi pusat pertemuan yang luar biasa efektifnya, luar biasa efisiennya di masjid. Lalu 2 tokoh Yahudi ini berinisiatif untuk membangun juga rumah ibadah, membangun sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan persis nempel di masjidnya Nabi. Tentu saja sahabat keberatan. Masa mau membangun sinagog di samping masjid? Terjadilah polemik pada waktu itu. Sampai persoalan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak setuju, apalagi ada Umar di situ. Kurang ajar, masa membangun rumah ibadah di samping masjid?
sampai kepada Rasulullah dengan tenang, ya, sikap yang seperti sering ditunjukkan Rasulullah, tidak emosional menanggapi sesuatu. Yang dilakukan Rasulullah panggil siapa tokoh orang tua di kampung ini, karena kan pendatang baru Nabi Muhammad kan. Datanglah Pak RT-nya di situ. Pak RT, ini tanah di samping masjid itu sebetulnya punya siapa? Kata Pak Tua, memang sepengetahuan saya ya Rasulullah, dia yang punya tanah itu. Lalu Nabi memutuskan kalau memang dia yang punya tanah, ya silakan, jangan dilarang membangun karena itu adalah haknya. Inilah Rasulullah. Tapi ini kan masjid ya Rasulullah, diinterupsi oleh sahabat-sahabat Nabi. Iya, tapi itu kan tanahnya orang. Inilah kepiawaian Rasulullah. Peristiwa yang sama juga ketika ada regulasi baru ditetapkan, sahabat mengusulkan supaya semua sumber kehidupan yang namanya mata air itu dikembalikan kepada negara. Karena itu adalah, ya seperti Undang-Undang Dasar kita kan. Ya, kekayaan alam itu kekayaan negara. Ini air oasis ini, itu sebaiknya kita ambil alih ya Rasulullah. Kata Rasulullah jangan. Itu ada yang punya. Tapi ini kan alam. Oke, tetapi tebus. Maka Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan diminta Rasulullah untuk mengambil alih oase-oase di Madinah. Jangan diambil paksa. Itu kan perlu perawatan dan mereka-mereka yang telah merawat mata air itu. Ditebus. Jadi Nabi menghargai minoritas di situ. Sekalipun menurut peraturan mungkin itu kan adalah kekayaan alam, harus milik bersama, jangan dimonopoli oleh satu etnik. Tapi Nabi tetap menebus. Nah, akhirnya dua Yahudi tadi itu membangun masjid di samping, membangun sinagog di samping masjid. Sahabat tidak bisa berbuat apa-apa karena diizinkan Rasulullah. Kira-kira beberapa waktu lamanya datanglah dua orang Yahudi ini mengontrol bangunan sinagognya. Pas waktu duhur. Begitu sampai waktu duhur di situ, Bilal menyampaikan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada tingkat atau ucapan hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Kaget dua Yahudi tadi. Lalu datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, apa artinya hayya 'alal falah? Oh iya, ini masjid. Itu tadi bilang namanya azan. Azan itu artinya memperdengarkan atau memanggil. Jadi orang-orang dipanggil untuk datang ke masjid ini untuk meraih keberuntungan. Oh begitu ya? Jadi tujuannya pembangunan masjid, tujuannya masjid ini untuk mengajak orang meraih keberuntungan. Iya, iya mas. Kalau begitu, saya juga ingin membangun sinagog untuk juga mengajak umat kami meraih keberuntungan. Kalau tujuannya sama, kenapa saya membangun lagi rumah ibadah di sini? Saya tidak perlu melanjutkan bangunan itu ya Rasulullah. Ambil alih saja, perluas. Gara-gara hayya 'alal falah tadi. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari meraih keberuntungan. Jadi jamaah masyarakat Islam diajak untuk datang ke Masjid Kuba pada waktu itu untuk meraih keberuntungan. Kenapa? Karena memang masjid itu adalah center point yang sangat penting dalam pengembangan Islam di masa awal.